Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi update lagi karena emang lagi gencar-gencarnya update ini. Karena memang udah numpuk banget ilmu di kepala, pengen disebar sama kalian. Sesuatu yang bisa bermanfaat dari alam, sesuatu yang bisa bermanfaat sebagai kotoran tapi bisa digunakan lagi untuk keperluan tanaman kita, baik itu anggur, itu terong, itu jambu, atau tambu lampot yang lainnya, atau tanaman-tanamannya di grounding tentunya juga bermanfaat. Kita akan membahas di sini bagaimana cara mengolah kotoran hewan yang baik dan benar, yang benar-benar nggak ada yang dibuang, semuanya bisa dimanfaatkan dari kotoran kambing gitu. Cara mengolah kotoran kambing biar cepat juga terjadi proses fermentasi dan aman digunakan untuk tanaman-tanaman kalian semua gitu. Oke, nggak usah langsung berlama-lama video ini ya, mudah-mudahan cuma 10 menit kelar gitu. Tapi kalau emang panjang ya mau gimana lagi. Emang pembahasan ini nggak langsung, nggak saya catat dulu, tapi ini udah ada di kepala, pengen dikasih tahu sama kalian semua. Iya, di sini kita udah ada kotoran kambing ini semua yang ada di dalam karung ya. Itu ada proses di mana saya sedang membuat POC dari kotoran kambing. Oke, langsung aja check it out. Di sini di dalam karung ini sudah ada kotoran kambing ya, kotoran kambing yang belum difermentasi ya, belum difermentasi. Mau yang udah difermentasi atau yang belum difermentasi itu bisa digunakan. Tapi di sini kotoran kambingnya saya biarkan saja, nggak dalam keadaan tertutup, tapi dalam keadaan terbuka gitu. Nah, dalam keadaan terbuka karena apa? Saya akan menyiram juga, sering menyiram juga di sini. Supaya apa? Supaya amonianya turun ya, amonianya turun. Karena zat amonia yang ada di dalam kotoran kambing itulah berbahaya, yang sangat berbahaya pada si tumbuhan ya. Oke, misalkan gini, kita akan menyiramkan kotoran kambing ini, menyiram air ya, air biasa ya. Ini air biasa. Saya akan siram kotoran kambingnya gitu. Seperti ini yang lumayan banyak. Ini hanya pembuktian saja. Nah, ini hanya pembuktian saja. Oke, kita siram seperti ini. Kita akan lihat air yang misalkan kalau siram ini, kita akan lihat bagian bawahnya nanti karena ini membentukkan proses. Oke, kita skip dulu. Oke, ini udah saya siram banyak banget, air biasa ya. Dia tuh ada kayak warna coklat-coklatnya begitu. Nah, warna coklat-coklat itu bahkan cenderung hitam, itu adalah amonia. Amonia kalau misalkan tidak melalui proses fermentasi dulu, itu akan berbahaya bagi tumbuhan. Tapi kalau amonia itu kita proses fermentasi, oke, saya akan kasih unjuk kalian bahan yang udah difermentasi. Oke, itu di drum warna biru ini saya sedang melakukan fermentasi ya. Fermentasi ini saya kasih ini ya, ada gasnya, berarti tandanya belum bisa dipakai. Nah, ini akan saya lubangi 1 jarum aja biar gasnya bisa keluar. Angin dari luar nggak bisa masuk, tapi gas dari dalam sini, dari dalam drum ini bisa keluar gitu. Nah, itu adalah proses fermentasi. Nah, sampai kapan? Sampai kapan? Ini sampai gasnya habis. Kalau misalkan gasnya udah nggak keluar gasnya lagi, ya udah nggak keluar gasnya lagi, barulah kita bisa pakai untuk tanaman kita. Oke, kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Oke, udah coklat banget itu warnanya ya. Nah, ini amonia ya. Oke. Jadi sebelum ini tetap yang biasanya saya sampai beberapa hari itu saya basahin doang gitu, nggak sampai netes ke bawah gitu. Saya basahin supaya apa? Supaya amonianya itu udah siap untuk keluar gitu, udah melakukan persiapan. Nah, sudah terserah kalian mau gimana pun cara menyaringnya ya, mau gimana pun cara menyaringnya. Kalau saya pakai cara yang seperti ini. Nah, di bawahnya ini saya taruh ember kosong ya. Di atasnya ini saya taruh karungnya, saya angkat, saya ganjel dah pakai ini, pakai kayu ya, pakai papan gini. Supaya apa? Supaya airnya turun. Nah, kalau misalkan airnya turun, dia tertampung hanya amonia saja, nggak ada ampasnya. Nah, ini saya siram air terus. Oke, karena udah mau penuh jadi saya bisa bongkar. Oke, saya bongkar dulu guys. Oke, sudah turun ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah air amonia hasil daripada yang terdapat di dalam kotoran kambing. Saya kumpulkan di sini. Pekat banget airnya. Kita akan, kalau udah banyak seperti ini, kita kumpulkan di satu wadah untuk dilakukan yang namanya proses fermentasi. Oke, saya masukkan ke dalam galon ya. Seperti ini, lihat airnya warna hitam seperti ini. Nah, sampai penuh, jangan sampai penuh sih maksudnya. Kita akan menyisakan beberapa ruang udara di sini. Kita cukup mengisi sampai sini aja, jangan terlalu penuh. Karena di sini kita akan memberikan ruang udara ya untuk bernapas bakteri ya. Kalau misalkan oke, kita penuhin dulu.
Oke, hati-hati ya, takutnya ini keberatan nanti sakit pinggang. Nah, lihat kita isi sampai dia memberikan sisa udara gitu ya. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup nih. Saya isi sampai segini. Ini ada ruang udara. Oke, kalau sudah kita akan siapkan M4 ya, M4 warna kuning dan gula. Jadi nggak harus gula, kalian bisa pakai kecap ya, kalian bisa pakai molasses, kalian bisa pakai gula merah atau gula putih gitu. Di sini saya udah ada M4 atau mikro ya, bakteri fermentasi bahan organik. Nah, jadi fungsinya daripada si mikroba M4 ini adalah mikroba ini akan hidup bila terkena sesuatu yang manis atau molasses, bisa karena itu makanannya untuk hidup. Kalau misalkan kita nggak pakai yang manis-manis begitu, bisa pakai air tebu juga ya. Kalau nggak pakai yang manis-manis gitu, dia nggak akan bekerja gitu. Nah, kita akan kasih M4 1 galon ini, kita akan kasih setengah gelas aqua. Oke, langsung aja kita kasih setengah gelas aqua. Semakin banyak M4-nya, semakin cepat proses fermentasinya. Oke, ini adalah M4 ya. Baunya itu seperti bau anggur merah, anggur kayak wine juga ya. Oke, secara jelasnya M4 ini dia akan mengubah. Jadi dia kayak makanin si amonia itu, dia akan diubah menjadi sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang bisa dikonsumsi sama tumbuhan dengan aman, dengan dosis yang tepat tentunya. Jadi dia masih bentuk amonia, bisa diubah menjadi amonium atau biasa disebut juga kayak urea begitu. Nah, kalau amonium itu udah kayak urea, berarti kita bisa ngasih itu ke si pohon kita gitu. Jadi kayak masih bentuknya amonia itu belum bisa dikonsumsi. Dia bisa dikonsumsi kalau memang bersinergi atau berkolaborasi dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Iya, kalau di dalam tanah ada mikroorganismenya, kalau enggak ya lebih baik kita fermentasi dulu pakai M4 ini gitu ya. M4 ini mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus ya. Pembuatannya kalau dari Lactobacillus biasanya dia dari susu ya. Dan Saccharomyces apa nggak tahu itu gua. Oke. Di sini juga bisa, bakteri itu juga bisa menambatkan nitrogen ya, pelarut fosfat, penghasil fitohormon. Jadi dari sesuatu, kalau fitohormon itu jadi kayak mengubah sesuatu jadi bisa untuk jadi berupa hormon juga gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kayak bawang merah untuk difermentasi gitu ya, bawang merah, terus rebung bambu, terus rumput teki dan sebagainya, kayak ini lagi bonggol pisang, yang ini kita bisa ubah jadi fosfat begitu, bisa juga jadi hormon gitu kan. Itu kita masukin aja M4, masukin ke. Oke, setelah dimasukkan, kita masukkan gula putih yang sudah dihaluskan ya. Maksudnya dihaluskan tuh udah dicairkan ya. Nah, di sini saya nggak punya M4, jadi saya pakainya gula putih aja. Oke, gula putihnya sudah dingin. Kalau sudah dingin, langsung aja kita masukkan. Ini gula putihnya saya pakai 1/4 ya, 1/4 kilo. Saya masukin aja gula putihnya. Oke, kalau udah dimasukin gula putihnya, kita siapin aja nih plastik. Ini sih plastik kiloan ya, plastik minyak, plastik kiloan. Ini cara saya. Kalau misalkan yang pengen cek cara kalian sendiri nggak apa-apa. Contohnya pakai cara kalian sendiri tuh kayak pakai selang yang benar-benar tertutup ya, dikasih selang, terus selangnya dimasukin ke dalam botol yang terisi air gitu. Itu juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Karena di sini selangnya lagi nggak ada, rusak, makan tikus. Saya pakai cara ini aja yang lebih praktis. Oke, langsung disiapkan saja. Jadi plastik ini kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, biasanya saya pakai sampai 3 lapis gitu. Nah, kita masukkan seperti ini. Kalau udah masuk, kita masukkan aja ke dalam ini. Nah, udah ke dalam sini. Nah, udah kita pasang satu lagi. Oke, seperti ini. Kita masukin lagi. Nah, setelah itu ikat pakai karet. Terserah mau ikat pakai karet, yang penting dia rapat. Kalau di sini saya pakai grafting tape ya. Saya akan lilitin dengan rapat. Gitu, saya lilitin dulu. Oke, sudah selesai, saya keliling-kelilingin gini sampai benar-benar kuat. Nah, kalau udah kita kocok aja biasa gini. Kalau ini ntar sore ya, kalau misalkan kita kocok seperti ini, dia sudah ngegas ya, ini sudah menggelembung. Nah, kalau sudah menggelembung gitu, kita kasih lubang 1 jarum aja. Kalau misalkan kurang 2 jarum juga boleh. Yang penting gas ini bisa keluar, udara dari luar nggak bisa masuk. Nah, itu akan menentukan hasil proses fermentasi yang sempurna gitu.
Sampai kapan? Nah, sampai gasnya habis, ya. Biasanya POC seperti ini kalau misalkan dia benar-benar sempurna proses fermentasinya, dia baunya udah bukan kotoran kambing lagi, tapi seperti bau tape. Bahkan kotoran kambingnya kalau misalkan nggak bau tape, kotoran kambingnya udah nggak tercium lagi. Itu udah aman untuk dipakai sama kita, gitu. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita bawa ini ke tempat ini ya, ke tempat yang saya pembuatan POC-nya. Kalau bisa taruh di tempat yang nggak terlalu panas, tapi karena saya tempatnya ini masih panas ya nggak apa-apa lah, gitu. Oke, jadi saya buatnya seperti itu. Nah, buatnya seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya buat. Nah, jadi udah ngegas begini, tinggal bolongin aja pakai jarum. Udah ada jarum, langsung aja saya bolongin. Bolonginnya sih ya biasa aja, bolongin aja gitu bagian atas, gini kan, kita tusuk aja langsung. Terus keluar gasnya, dengerin, keluar gasnya. Kalau bisa sih jangan gede-gede, selubang jarum aja cukup. Nah, yang penting udara luar nggak bisa masuk, udara dari dalam bisa keluar gitu. Maksudnya udara itu gas ya. Jadi yang namanya proses fermentasi itu tidak terlalu membutuhkan banyak oksigen gitu. Ya udara yang dari luar akan masuk itu kayak oksigen gitu. Nah, biarin sampai bener-bener gasnya udah nggak ada. Ini udah turun sendiri, udah kempes sendiri, baru kita bisa pakai. Cara pakainya gimana? Oke, dikasih tahu. Oke, cara pakainya seperti ini. Kita siapin gelas aqua ya, gelas aqua, se-aqua ini. Dia itu cukup ya. Yang namanya POC itu kita pakai cukup sedikit ya, sedikit aja. Oke. Setengah gelas aqua ini untuk air 20 liter segini. Ya. 20 liter segini. Ini 20 liter. Nah, cukup segini aja. Nah, disiramin ke tanaman kita. Ke tanaman. Kalau kita pakai dosis 20 liter ini, mau kalian siram 3 hari sekali juga aman untuk tanaman kalian. Nah, oke. Tanaman-tanaman kalian akan subur gitu. Kangkung aja bisa subur ini guys. Ya. Ini hijau. Untuk tambu lampot saya ya, untuk tambu lampot saya yang sudah berbuah tentunya. Tuh. Dia sudah mulai nongol daun-daun baru ya, daun-daun baru seperti ini, daun baru, nongol-nongol daun-daun baru. Daun baru. Nah, proses vegetatifnya berjalan lagi. Bagus digunakan. Gitu. Itu kan kita cara memanfaatkannya ya, memanfaatkan si amonia dari si kotoran hewan. Setelah kalian, nah ini udah keluar lagi nih, warnanya udah hitam tuh ya, udah hitam ya. Setelah itu udah bersih, amonia warna coklatnya udah nggak keluar gitu. Jadi ini kotoran hewan, hanya ampasnya saja, ini kita jemur dulu ya. Kita jemur dulu, kalau udah kering itu udah bisa langsung digunakan sama si pohon-pohon gitu. Kalau misalkan kalian ragu, bisa kalian proses fermentasi lagi nggak apa-apa, disiram M4 lagi gitu kan. Kalau misalkan ragu gitu, tapi alangkah baiknya emang diproses fermentasi dulu gitu kan. Nah, ampasnya gini, logika ya, kita akan memberikan sebuah logika untuk kalian. Kalian selalu disarankan sama orang gitu kan, disarankan kalau pakai kotoran hewan itu kotoran yang udah lama ya, udah dingin gitu, udah hancur. Nah, proses itu kan proses terjadi di alam gitu. Proses yang terjadi di alam. Ya, proses yang terjadi kan di alam. Kalau yang kayak begitu. Nah, kalau misalkan di alam itu kan kayak lama banget. Nah, kalau misalkan nunggu sampai 2 tahun kayak disiram hujan dulu, terus-terusan, terus dipanas lagi. Nah, disiram hujan gitu, amonia kan turun tuh nyerap ke dalam tanah. Amonianya turun nyerap dalam tanah. Terus kalau kena panas, jadi amonianya juga bisa menguap ikut. Kalau panas ya, kalau panas terik, amonianya juga bisa menguap ikut. Jadi tetap kalau misalkan yang udah lama banget itu sisanya udah tinggal ampasnya doang. Cuma di sini gua ngasih tahu ke kalian tuh kayak biar mempercepat bagaimana cara membuat kompos yang siap untuk dipakai untuk si pohon. Nah, terus kemarin juga pas saya syuting di tempatnya Pak Toto gitu. Mereka Pak Toto itu kayak nyiram 2 minggu sekali gitu kan pakai air beras. Itu juga nyiram, ntar lama-lama airnya turun, amonianya turun gitu kan. Kenapa nggak setiap hari aja? Nah gitu, setiap hari aja digituin. Jadi semakin cepat amonianya turun, semakin cepat juga ini kompos bisa digunakan untuk tanaman Anda gitu kan. Nah, amonia yang turun kalau dibuang percuma atau nyerap ke tanah itu kan sayang. Mendingan kita proses lagi, kita olah lagi, kita fermentasi lagi. Bisa untuk nyemprot si kangkung, bayam, cesim, atau nyemprot padi juga, itu kan bisa gitu.
Kalau buat mupuk sebagai tambulampot atau memupuk yang di grounding itu juga bisa gitu. Jadi itu logikanya gitu ya. Kalau misalkan bisa mempercepat proses mensterilkan media, meniadakan unsur amonia yang bahaya untuk tumbuhan. Kalau misalkan amonianya udah difermentasi sih oke-oke aja. Amonia jadi amonium. Nah, kalau amonium tuh kayak pupuk tuh pupuk urea. Nah, pupuk urea tuh amonium kalau nggak salah ya, amonium. Nah, kalau amonium gitu sama-sama unsur N. Jadi N kan ada 3 tuh, ada nitrat, ada nitrogen, ada amonium, sama-sama unsur N. Nah, alangkah baiknya unsur N itu kita manfaatkan juga untuk tumbuh kembang tanaman kita, untuk proses vegetatif tanaman kita, baik itu di sayur-sayuran, di buah-buahan, di fase vegetatif ya, gitu. Jadi kalau kotoran hewan ini mengandung unsur hara 1,75 deh kalau nggak salah. Unsur N-nya, unsur P-nya cuma 0,95, unsur K-nya 0,75 untuk kandungan NPK-nya. NPK organik gitu. Kalau kalian pengen main-main organik ya kalian harus paham unsur-unsurnya. Jadi yang namanya kotoran kambing ini juga tergantung. Dari kandungannya itu tergantung kambing ini mengonsumsi makan apa. Kalau misalkan dia makannya rumput-rumput ya kandungannya seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kambing ini makannya buah-buahan, ningrat nih kambing makannya buah-buahan, bukan begitu. Jadi ada kambing-kambing ini. Jadi tai kambing ini nih yang saya beli gitu, dia kambingnya tuh makan buah-buahan. Jadi kayak ada buah-buahan BS, kayak mangga, kayak pisang. Nah, itu dikonsumsi sama si kambing itu. Nah, kotorannya pun ningrat ini kotorannya, karena kotorannya berasal dari buah-buahan. Kandungannya pun berbeda. Dia akan lebih kandungan fosfor dan kaliumnya akan lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi untuk membedakan, kalau kalian main organik ya, organik itu ilmu yang lebih tinggi daripada kalian main pupuk kimia. Karena kalian mau bikin POC itu harus tahu kandungannya. Paling tidak menganalisis kandungannya apa, dia mengonsumsinya apa gitu. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, tentunya bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan emang bermanfaat, nggak ada salahnya kok di share. Nah, jangan lupa subscribe biar kalau misalkan ada informasi-informasi terbaru, ilmu-ilmu terbaru, kali aja kalian kepake. Paling enggak ini adalah ilmu yang nantinya juga kalian akan pakai. Tua mau ngapain kalau nggak bertani gitu? Udah tani aja udah enak, kita nyantai gitu. Dan sini saya akan kasih tahu semua tutorial yang saya lakukan. Murni, nggak ada tipu-tipu. Di sini juga saya pakai. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Bukan. Ini mah bukan anggur atau salam atau kotoran hewan. Mantap, fermentasi nomor 1.